nanti misalnya materi yang dipertanyakan itu temanya sesuai dengan materi-materi yang di modul profesional, tapi indikator-indikator soalnya itu disesuaikan dengan keseharian Bapak Ibu ya. Misalnya ini coba saya share screen ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa, Ma. Kan dimatikan ininya. Soundnya. Soundnya dimatikan. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini PPT yang saya siapkan untuk kegiatan bedah kisi-kisi. Nanti ada poin-poin penting yang perlu dipelajari Bapak Ibu terkait dengan indikator soal yang ada dalam kisi-kisi soal UP ya. Ada berapa kompetensi lulusan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kompetensi lulusan PPG transformatif ini. Yang pertama, dan kisi-kisi soal UP itu disusun berdasarkan 8 kompetensi lulusan ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai guru yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, etika profesi, dan nilai-nilai keagamaan yang moderat. Nanti ada soal yang mempertanyakan ini ya. Kemudian, kompetensi lulusan yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk dituntut untuk mampu merumuskan 1. Tujuan pembelajaran, 2. Indikator tujuan pembelajaran. Ini kompetensi lulusan yang kedua ya. Tentu bagaimana tujuan dan indikator tujuan pembelajaran ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus nanti kompetensi SKI ini, selanjutnya khusus SKI yang perlu dikuasai Bapak Ibu yaitu bagaimana menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Ini gambaran kompetensi lulusannya ya. Sekarang saya tunjukkan kisi-kisi soal UP-nya. Bedah kisi-kisi UP SKI. Makanya cuma 70 orang nih dalam nih. Kan nggak nyampe berapa kemarin? 9. Biasanya mahasiswa itu sudah dikasih ya. Cuman nanti apa namanya? Kalau mau bicara nggak usah lah ya. Nggak dengar. Untuk aplikasi UP itu kan belum nanti kan kasih tahunya kan? Belum kan? Ya nanti itu juga ini tryout yang beda lagi nanti exam juga
itu. Cuman nanti pembahasannya kan. Orang udah ke situ. Iya. Kisi-kisinya saya kirim di chat, nanti Bapak Ibu bisa unduh ya. Baik, Ibu. Atau bisa di-download langsung dan bisa dilihat pada saat kita membahasnya nanti. Sebentar. Kisi-kisi UP. Sedang dibuka apa jadi nggak mau ya. Di sini tidak mati lampu. Kemarin sudah ada arahan dari panitia soal UP jumlahnya berapa? Sudah ada arahan belum soal UP jumlahnya berapa? 60, Bu, 60. 60, oke. Berarti ini instrumen yang saya terima udah benar ini. Ini saya sampaikan dulu gambarannya. Ini saya share lagi yang ininya. Kirim di mana, Bu? Chat apanya? Kisi-kisinya. Belum, sebentar. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah. Jadi untuk Bisa di chat, bisa di download gitu loh. Ya, sebentar. Ini saya akan menjelaskan dulu distribusi soal UP terbaru. Ini komposisinya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada 8 kompetensi. Yang pertama kompetensi kepribadian dan sosial. Ini ada 10 soal ya. Social Judgment Test. Ini adalah soal studi kasus yang harus dijawab oleh Bapak Ibu terkait dengan materi-materi kepribadian dan sosial. Bagaimana menjadi guru yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, bagaimana menjadi guru yang memiliki kepribadian baik, gitu ya. Itu ada 10 soal. Namanya Social Judgment Test. Ini soal-soal uraian, soal studi kasus. PCK itu apa, Mas? Selanjutnya, ini nanti yang akan saya share ada 50 kisi-kisi soal UP yang akan dimulai dari kompetensi lulusan yang kedua hingga yang ke-8 ini ya.
Ini nanti soalnya berupa PCK. PCK itu pedagogik content knowledge. Soalnya pilihan ganda ya, Bapak Ibu diminta untuk memilih pilihan A, B, C, D, E. Muatan soalnya tentang apa saja, materinya tentu dikaitkan dengan materi SKI. Ya, materi yang Bapak Ibu pelajari di modul profesional. Akan tetapi, materi itu kemudian ditanyakan bagaimana cara menetapkan tujuan pembelajaran dan indikator capaian pembelajaran di materi-materi yang ada di modul profesional itu. Misalnya dimulai dari materi yang paling awal, kondisi Jazirah Arab pra-Islam misalnya ya. Nanti diteruskan dengan materi-materi di modul-modul selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk bagaimana cara menganalisis materi ajar. Dilihat dari struktur keilmuannya dan alur materinya. Mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan bagaimana evaluasinya. Kompetensi yang keempat, Bapak Ibu diminta atau dituntut merancang pembelajaran ya, yang terstruktur dan berkesinambungan. Itu nanti ada 10 soal. Kemudian bagaimana melaksanakan pembelajaran yang itu berpusat pada siswa. Nah, nanti kita lihat sama-sama indikator-indikator soalnya ya. Jadi Bapak Ibu pada prinsipnya materi itu nanti bisa dipastikan ya, bisa dipastikan Bapak Ibu semua bisa menjawab semua soal UP. Karena soal-soal itu berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu dalam mengajar. Mulai dari merumuskan tujuan pembelajaran, menetapkan indikator pembelajaran, menganalisis materi ajar, dan itu sudah ada dalam modul profesional, modul pedagogik, maupun pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi mudah ya Bapak Ibu, mudah. Walaupun ini udah waktunya libur panjang, orang-orang pada piknik, Bapak Ibu masih harus belajar ya. Saya kira Bapak Ibu harus, berapakah standar nilainya? Berapa ya? Saya bukan panitia nasional ya, nggak tahu. Tugas saya hanya mendampingi Bapak Ibu untuk membedah kisi-kisi soal ya. Doain biar lulus, Bu. Amin, amin. Itu gambaran singkatnya. Yang penting Bapak Ibu itu saya yakin ya Bapak Ibu semua sudah memahami, sudah tahu best practice-nya. Bapak Ibu kan sudah mengajar lama saya kira ya. Yang mengajarnya paling lama siapa ini? Ada yang 5 tahun? Saya lebih, Bu. Berapa Dari tahun? 2003. Saya sudah 17 tahun, Bu. Berapa tahun Pak Alipudin? 9 tahun. Hampir 17 tahun, Bu. 17 tahun. Iya, Bu. Dari Semangat, 2009 ya, 2008. Ya, semangat. Karena Saya 22 tahun, Bu. Berapa? 22 tahun. Subhanallah. Pahalanya banyak ya, Ibu. Subhanallah. Iya. Enggak apa-apa. Bapak Ibu harus tetap semangat karena tahun depan sudah enggak ada lagi PPG Daljab ya. Artinya apa? Ya sudah Bapak Ibu ini harus lulus gitu. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, Bapak Ibu diuntungkan proses pembelajarannya ini daring atau online sehingga tidak harus meninggalkan keluarga. Oke. Materinya, materi SKI itu sesuai dengan modul SKI. Coba ini saya
Dari tadi saya mau kirim, tapi filenya diklik belum mau sebentar. Kayak bingung mau ojo ngantek-ngantek meneng iki tadi koyo wong anu kae ngarep meja ono kan semua. Izin Ibu, barangkali nanti filenya bisa dikirim melalui. Iya, sebentar. Copy. Ini saya kirim di chat ya. Itu sudah terkirim di chat, bisa diunduh Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan file itu untuk belajar. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mendownload file yang sudah saya kirim, atau kita bisa lihat sama-sama di layar ini. Kelihatan semua ya tulisannya ini? Iya Bu, kelihatan. Ya, jadi dalam kisi-kisi ini ada 50 soal. Ini ada 7 lembar ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini di sisi paling kiri ada kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan tadi sudah saya sampaikan ada 8 ya. Ada 8. Yang pertama itu tentang kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan sosial, itu nanti soal-soal studi kasus. Jadi Bapak Ibu dipastikan bisa menjawab sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Pun begitu juga dengan kompetensi lulusan yang kedua, ketiga, sampai ini nanti yang ke-8. Ini yang paling kiri ini kompetensi lulusannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta apa saja, ini ada di paling kiri ya. Otonomi tingkat serima sedang. Oke. Ini tingkat kesukaran soal yang paling kanan itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa fokus ke indikator soal saja ya. Bapak Ibu fokus ke indikator berbasis TPACK. Jadi nanti kira-kira soal yang mau keluar itu seperti apa sih? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, soal ini akan dikontekstualisasikan dengan konten SKI yang ada dalam modul profesional yang kemarin sudah dipelajari oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat ya dengan konten-konten, misalnya modul profesional yang pertama adalah menjelaskan tentang bagaimana kondisi Jazirah Arab dan peradaban pra-Islam. Selanjutnya Nabi Muhammad sebelum kerasulan ya. Islam masa Khulafaur Rasyidin. Jadi itu nanti urut ya Bapak Ibu. Maksudnya untuk pembagiannya itu nanti hampir di semua materi SKI ada kontekstualisasi soalnya. Apa tuntutan pedagogiknya atau teknologinya? Karena
jenis soalnya tadi jenis soal PCK ya. Jadi pedagogik, konten, dan knowledge. Nah, maka soal-soalnya ini mempertanyakan materi pedagogik. Ya, materi yang berkaitan dengan tugas Bapak Ibu setiap hari. Kalau Bapak Ibu menyusun modul ajar sebagai persiapan untuk mengajar setiap harinya, Bapak Ibu tidak akan kesulitan ya. Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajaran itu harus memuat ranah sikap. Tujuan pembelajaran itu juga menyentuh ranah pengetahuan. Tujuan pembelajaran itu juga menyentuh ranah keterampilan. Nah, ini di breakdown satu persatu ya Bapak Ibu. Misalnya dalam soal kondisi Jazirah Arab Pra-Islam, ini yang diminta adalah bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran ranah sikap. Maka indikator soalnya bunyinya seperti ini. Disajikan deskripsi materi tentang kondisi dan peradaban Jazirah Arab Pra-Islam. Jadi soalnya tentang kondisi Jazirah Arab Pra-Islam. Tapi dalam soal itu kemudian permintaannya adalah, tuntutannya adalah yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah mahasiswa bisa menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jadi kalau kaitannya dengan peningkatan keimanan itu apakah masuk sikap, apakah masuk pengetahuan, apakah masuk keterampilan, Bapak Ibu? Jadi kalau di situ permintaannya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, itu masuk ranah sikap, pengetahuan, atau keterampilan? Sikap. Sikap. Maka di sini nanti gambarannya kita bisa menduga-duga ya. Namanya juga bedah kisi-kisi ya. Tadi kepencet nggak ya? Rasa dulu ya Bang. Maka ada kemungkinan, ini contoh soalnya tak taruh di mana ya biar Bapak Ibu bisa melihat semua. Nah, ini saya stop dulu. Kemudian saya mau share. Jadi dengan misalnya ini kisi-kisi yang pertama tadi ya Bapak Ibu, itu kan Bapak Ibu diminta merumuskan apa tadi? Tujuan pembelajaran ranah sikap ya. Maka kemungkinan besar yang akan muncul itu seperti ini Bapak Ibu.
ini contoh. Meskipun nanti ya seperti ini apa tidak, wallahu a'lam kan yang bikin soal siapa. Nah, ini kita hanya berusaha untuk sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sampun, Bu. Ya. Ampun, Bu. Jadi di sini ada ini soalnya ilustrasi yang disampaikan ini tentang masyarakat Jazirah Arab sebelum datangnya Islam, ya. Ya. Nah, ini ada materi ini. Ya, ini kenapa pakai materi ini ya? Karena dikontekstualisasikan dengan materi yang dipelajari oleh Bapak Ibu di modul profesional. Kemudian di sini ditanyakan, berdasarkan deskripsi tersebut, rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap atau yang disebut dengan afektif yang paling tepat adalah Bapak Ibu bisa milih ini. Misalnya A, tepat nggak ini yang A? Mahasiswa mampu menjelaskan kondisi geografis dan sosial Jazirah Arab secara sistematis. Ini bagian dari sikap atau bukan? Sikap atau bukan? Bukan ya. Mampu menjelaskan ini sikap atau bukan? Bukan. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis. Mampu menganalisis ini sikap, pengetahuan atau keterampilan? Pengetahuan. Ya. Yang jelas ini bukan sikap ya. Iya, bukan. Nah, kemudian mahasiswa mampu menunjukkan sikap mengimani keesaan Allah dan seterusnya. Ya, sikap, Bu. Nah, Ya, itu, Bu. ini contoh soal dari kisi-kisi yang pertama tadi. Nanti dari 50 soal pilihan ganda itu ya akan seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya materi dari modul profesional itu menjadi konteks ya, menjadi konteks soal. Jadi soal tentang Nabi sebelum atau Nabi di Mekah, Nabi di Madinah, Khulafaur Rasyidun dan seterusnya itu menjadi konteks. Yang ditanyakan adalah tentang kemampuan Bapak Ibu dalam mengajar. Misalnya tadi ya, KL2 itu kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. Gampang toh Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran itu harus terdiri dari apa saja. Tujuan pembelajaran itu memuat apa saja. Bedanya tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu apa. Bagaimana cara menganalisis materi. Itu kan sudah Bapak Ibu pelajari di 3 modul itu. Hanya itu nanti dikontekstualisasikan dengan materi SKI yang Bapak Ibu pelajari. Bisa dipahami? Contoh satu itu tadi? Ya, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Ya. Jadi cara membayangkan soalnya namanya juga bedah kisi-kisi ya. Itu nanti seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat indikator pedagogik dan teknologinya itu apa. Jadi itu ada banyak kolom ya. Nanti Bapak Ibu fokus pada kolom yang menjelaskan tentang indikator. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan kisi-kisi. Kan kalau mau ujian murid-muridnya diberi kisi-kisi toh. Nggih, Bu, nggih. Iya, sudah Bapak Ibu itu sudah ahlinya ahli ya. Jadi PPG ini kan sekedar menjustifikasi ya. Bapak Ibu butuh legitimasi, butuh validasi bahwa Bapak Ibu itu layak menjadi guru profesional. Amin. Supaya bisa mendapat predikat guru profesional, maka ada hal-hal yang perlu ditempuh. Ya, salah satunya Bapak Ibu harus bisa membuktikan Bapak Ibu mampu mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Amin. Allahumma amin. Sebetulnya selain pengetahuan yang memadai, yang lebih penting
penting lagi karena nanti UP-nya online, ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu jangan menyepelekan hal-hal yang sifatnya teknis. Perangkat harus baik, jaringan harus bagus, ya. Jangan sampai lagi ujian harus ganti laptop. Jangan sampai lagi ujian kemudian ada listrik mati, jaringan putus. Wah, nanti jadi apa ya? Yaitu cukup mengganggu ya, cukup mengganggu. Maka silahkan dipersiapkan dengan baik. Ya, selain materinya dikuasai. Materinya itu tadi Bapak Ibu contohnya ya. Oke. Sekarang saya ingin menjelaskan hal-hal yang perlu Bapak Ibu. Ya, kita sharing saja ya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah mempelajarinya. Bisa di Bapak Ibu yang jelaskan kondisi geografis dan sosial Jazirah Arab secara sistematis. Itu direkam kali ya? Atau bukan? Bukan ya. Mampu menjelaskan atau bukan? Mikrofonnya dimatikan, yang lain teman-teman. Lalu yang kedua, baik, selanjutnya kita coba Bapak Ibu bisa membuka ininya, membuka kisi-kisinya. Saya menjelaskan ini. Kisi-kisi, nanti saya cari filenya dulu. Biasanya saya itu selalu kelihatan ya Bapak Ibu? Iya Bu, kelihatan. Ya. Ini ada kompetensi yang perlu. Jadi dalam kisi-kisi itu misalnya soal 1 sampai berapa itu tadi? Sebentar saya cek. Bapak Ibu bisa sambil membuka kisi-kisinya ya. Di kisi-kisi nomor 1 sampai nomor berapa kompetensi lulusan yang nomor 2 itu Bapak Ibu? Sampai nomor 5 Bu. Sampai nomor 5. Jadi itu nanti permintaannya Bapak Ibu diminta untuk merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran ya. Nanti itu ya siapa itu jadi konteks ya, jadi konteks soal. Jadi soal tentang Madinah, Makorosi dan seterusnya tentang kemampuan ekonominya dan kemampuan KL2 itu. Ini mana lagi ya yang harus di-mute? Oke.
Oke, Bapak Ibu, di kompetensi lulusan nomor 2 tentang tujuan dan indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang perlu dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu. Ya, saya kira Bapak Ibu semua sudah paham ya. Bu Nur Aziza, tolong di-mute, Bu. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu harus memperhatikan 4 unsur ya, A, B, C, D. Jadi dalam perumusan tujuan pembelajaran harus ada A, audiens. Siapa audiensnya? Adalah peserta didik. Lalu kemudian B itu behavior, perilaku atau kompetensi yang diharapkan. Maka tadi di contoh soalnya perilakunya apa ya? Mampu menjelaskan, mampu menganalisis ya. Jadi A itu peserta didik, B itu behavior, Mikrofonnya Nur Aziza. sudah berkali-kali saya mute. Lalu kemudian ada condition, misalnya setelah mengamati video, melalui diskusi kelompok, setelah membaca teks, dan seterusnya. Nanti ada juga degree ya, jadi tingkat keberhasilan atau kriteria capaian. Jadi bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Ya, itu biasanya tujuan pembelajaran memuat 4 hal itu. Lalu bagaimana dengan indikator pencapaian tujuan pembelajaran? Biasanya tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu kalau membuat tujuan pembelajaran biasanya berapa jumlahnya? Bapak Ibu, ketika menyusun modul ajar, tujuan pembelajarannya itu ada berapa poin? Kadang 3, kadang 4. Ya. 3 sampai 4, Bu. 3 sampai 4. Nah, nanti indikator pencapaian tujuan pembelajarannya itu bisa sama dengan tujuan pembelajaran atau yang lazim itu lebih banyak. Indikator pencapaian kompetensinya itu lebih banyak. Misalnya di situ tuntutannya adalah mahasiswa mampu menganalisis. Maka dalam indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu kemampuan menganalisis itu di breakdown ya. Di breakdown bagaimana siswa itu mampu menganalisis itu harus melalui kompetensi apa saja. Jadi sebelum sampai menganalisis itu C berapa? Menganalisis C berapa? C3 kayaknya, Bu. C3 apa C4? Menganalisis C berapa? Nanti dicek ya. Jadi sebelum siswa sampai pada kemampuan menganalisis, siswa harus bisa memahami dulu. Siswa harus bisa mengidentifikasi dulu. Makanya indikator pencapaian tujuan pembelajarannya itu lebih banyak daripada tujuan pembelajaran. Jadi indikator pencapaian tujuan pembelajaran sama ya, dirumuskan menggunakan KKO yang bisa diobservasi dan diukur. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran adalah penanda tercapainya KD yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dapat dikembangkan menjadi 2 atau lebih, tergantung keluasan dan kedalaman kompetensi dasar. Indikator dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Indikator dapat dikembangkan dengan memperhatikan kemampuan berpikir yang terdapat pada KDKI 1, 2, 3, dan 4. KKO, kata kerja operasional yang itu bisa diamati dan bisa diukur. Misalnya kalau dalam ranah sikap kita ikuti card wall ya. Apa saja itu?
Ini mulai dari sikap yang paling rendah itu adalah menerima. Di atasnya menerima ada menjalankan. Di atasnya menjalankan ada menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Ini gradasinya, ini urutannya ya Bapak Ibu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu mengamalkan. Ini bagian dari KKO, kata kerja operasional, untuk merumuskan gradasi sikap. Kemudian gradasi pengetahuan. Tadi C4 menganalisis, ini berarti C4 ya Bapak Ibu, bukan C3. Jadi untuk sampai pada tahap menganalisis, misalnya siswa itu perlu kompetensi apa sih? Ya, dia harus bisa mengingat. Misalnya bukti bahwa bisa mengingat itu apa? Dia bisa menyebutkan. Bukti kalau dia itu memahami itu apa? Dia bisa menjelaskan. Ya, bukti kalau dia itu bisa menerapkan itu apa? Siswa dapat menghubungkan, misalnya sifat jujur Nabi dengan contoh kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Kemampuan menganalisis itu ditunjukkan dengan apa? Nah, ini gradasi pengetahuan ya Bapak Ibu. Mengingat itu C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Ini gradasi pengetahuan. Selanjutnya, itu tadi kan permintaannya sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya, itu harus dikuasai oleh Bapak Ibu semua. Rincian membuat grafik, kan ini mengamati itu dilakukan dengan melihat, mendengar, atau meraba. Kesiapan atau menanya, siap secara mental dan fisik. Menirukan cara membuat peta konsep. Melatih kebiasaan atau menalar. Menyajikan. Biasanya menalar, menyajikan, dan melakukan inovasi atau kreasi. Nanti operasionalnya, KKO-nya ya ada di yang tabel sebelah kanan ini. Itu Bapak Ibu untuk kompetensi lulusan yang kedua tadi ya. Sekarang kita bergeser ke analisis materi ajar. Materi ajar itu terdiri dari apa saja sih? Yang ditanyakan itu apa? Coba kita lihat ya. Kita lihat. Bapak Ibu sambil membuka instrumen kisi-kisi yang saya bagikan tadi, sambil dibuka. Halo Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita bergeser Ya, Bu. ke kemampuan Ya, Bu. yang berikutnya ya. Kemampuan yang ketiga. Oke, Bu. Itu ada di soal keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang soal nomor 6. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ini masih konteksnya masih soal tentang kondisi Jazirah Arab dan peradaban pra-Islam. Apa kompetensi lulusannya? Mahasiswa harus bisa apa? Bapak Ibu diminta untuk mampu menguasai dan mengembangkan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan, mengembangkan dan merumuskan. Nah, misalnya ini di kolom yang keempat ini disebutkan mahasiswa melakukan analisis materi ajar berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan tujuan pembelajaran dengan pendekatan PPL.
Bapak Ibu fokus pada ini ya. Disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran guru dalam perencanaan tujuan pembelajaran pada materi kondisi Jazirah Arab pra-Islam menggunakan pendekatan PBL. Lalu permintaannya apa? Mahasiswa diminta menganalisis materi ajar berdasarkan struktur keilmuan. Nah, kira-kira contoh materinya seperti apa Bapak Ibu kalau seperti ini? Di file-nya. Layar saya masih kelihatan ya Bapak Ibu? Masih Ibu, masih kelihatan. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk memetakan materi ajar, ada materi faktual, ada materi konseptual, materi prosedural, dan materi metakognitif. Sebentar, ini tanda rekamnya itu sebelah mana ya? Tadi sudah muncul, Bu. Sudah ya? Ya, itu sudah muncul, Bu. Ada ya? Ada tadi, Bu. Enggak, soalnya ini saya tadi kayaknya kepencet pause. Enggak lah ya? Pas, sudah, Bu. Sudah kerekam itu. Oh iya, ada tulisan recordingnya. Soalnya tadi kepencet pause-nya, takutnya. Kita lihat kisi-kisi berikutnya ya Bapak Ibu. Pulsa. Pulsanya double. Kelihatan ya layar saya Bapak Ibu? Kelihatan Ibu. Ya Bu, kelihatan. Kelihatan Bu. Terlihat Ibu, terlihat. Oke. Jadi materi itu dibedakan menjadi faktual, itu berarti fakta ya, bisa berupa nama, objek atau peristiwa yang terjadi secara nyata pada daerah tertentu. Konsep itu apa? Konsep itu pengertian, definisi,
dari objek atau peristiwa tertentu. Kemudian prosedur, tahapan atau langkah untuk menyelesaikan aktivitas atau pengetahuannya itu bagaimana. Lalu metakognitif itu apa? Metakognitif itu pengetahuan strategis atau pengetahuan kemampuan tentang kemampuan dan kelemahan diri sendiri. Ya, metakognitif itu berkaitan dengan pertanyaan mengapa, kenapa, Bagaimana? iya, itu metakognitif. Tapi kalau bagaimana itu prosedural ya. Metakognitif itu mengapa. Mengapa? Jadi misalnya ada materi tentang, ini yang saya contohkan materi PAI ya. Kenapa di materi PAI kelas 12 itu ada materi tentang zina dan pergaulan bebas misalnya. Kenapa murid-murid kita itu harus diberitahu tentang bahaya pergaulan bebas, kan? Apa yang terjadi jika mereka mempraktekkan pergaulan bebas, misalnya. Nilai-nilai. Jadi metakognitif itu lebih kepada sesuatu yang ada di balik materi itu, hikmahnya, manfaatnya itu ada di metakognitif ya. Jadi materi itu juga dibedakan, Bapak Ibu sudah familiar ya. Ada materi esensial. Ini materi esensial, ini materi pokok wajib yang harus dikuasai oleh siswa supaya dia mampu mencapai kompetensi dasar. Lalu ada materi advance, materi yang untuk pengayaan ya. Maka ada di modul ajar kan ada pengayaan. Kalau ada siswa-siswa yang dia lebih cepat memahami materi yang disampaikan guru dibanding teman-temannya, maka guru harus memfasilitasi dengan pendalaman, ya kan? Jadi diberikan pada siswa-siswa dengan kemampuan tinggi. Ada materi pengayaan sifatnya memperkaya wawasan. Materi pengayaan ini memang tidak wajib, tapi mendukung proses pembelajaran secara luas. Bapak Ibu, terkait dengan tadi yang ada dalam sebentar. PBL, Problem Based Learning. Bapak Ibu coba dibuka. Ini yang kompetensi lulusan yang nomor 2 itu ada berapa soal? 5 soal ya? 5. Nah sekarang yang kompetensi yang ketiga apa? Tolong dibacakan. Yang di PBL ini Bu ya? Ya. Masalah yang dianalisis bersifat kontekstual dan relevan dengan keseharian siswa. Sebentar. Kompetensi yang kedua, merumuskan tujuan itu ya, Bu? Mampu menguasai dan yang merumuskan tujuan kan tadi udah. Ini kita sudah melewati. Mampu menguasai dan mengembangkan materi ajar, Bu. Ya, itu juga sudah ini tadi penjelasannya ya. Jadi Bapak Ibu disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran guru. Ini kok nggak mau bergerak, kenapa ya? Langsung tekan sebelahnya saja. Ini saya itu mau share dua layar itu kok nggak bisa ya.
Jadi ini yang mampu menguasai dan mengembangkan materi ajar, nanti Bapak Ibu diminta seperti itu tadi, memetakan materi ajar mana yang masuk materi esensial, mana itu materi advance, dan mana materi pengayaan. Ada banyak ini. Nah, sekarang kita bergeser ke kompetensi lulusan yang keempat, Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta mampu merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan melalui pendekatan atau strategi yang relevan dan kontekstual. Bagaimana pendekatan yang relevan dan kontekstual itu? Bapak Ibu harus memadukan materi ajar, pedagogik, teknologi dalam konstruksi rancangan pembelajaran. Jadi materi ajarnya itu harus ada unsur pedagogiknya dan ada unsur teknologinya. Di sini, di kolom yang nomor 4 ini, disajikan. Ini soal nomor 16, Bapak Ibu. Disajikan deskripsi penerapan pembelajaran, materinya peradaban bangsa Arab pra-Islam. Bapak Ibu diminta untuk memilih rancangan pembelajaran yang berpendekatan berbasis masalah. Jadi pendekatan berbasis masalah yang sesuai dengan materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan pengetahuan pedagogik. Pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan pengetahuan teknologi. Ini PBL, terus apalagi ini? Berbasis perbedaan individu. Berbasis pembelajaran mendalam. Berbasis, Bapak Ibu semua sudah mempraktekkan deep learning ya. Berbasis TPACK. Sehingga untuk bisa mengerjakan itu, Bapak Ibu bisa memperhatikan sintak. Misalnya pembelajaran berbasis masalah itu sintaknya apa? Itu Bapak Ibu harus ingat ya. Jadi PBL itu ya berarti siswa dihadapkan pada masalah yang harus dia selesaikan. Itu namanya pembelajaran berbasis masalah. Terus ada lagi pembelajaran berbasis project. Apa ininya, sintaknya? Pembelajaran berbasis project berarti ada project yang harus diselesaikan oleh siswa. Jadi Bapak Ibu diminta untuk memilih, mengamati, mengidentifikasi sesuai dengan konteks soal ya, sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan. Jadi permintaannya apa? Kemudian dikontekstualisasikan dengan materi SKI. Saya lanjutkan ya, untuk pendekatan atau strategi yang sesuai, Bapak Ibu bisa, misalnya ini, ada PBL. Apa sih PBL itu? Ya, PBL itu berarti pembelajaran berbasis masalah. Masalah-masalah yang dihadapkan kepada siswa itu sifatnya tentu harus kontekstual dan relevan dengan keseharian siswa. Jangan memberikan masalah itu yang tidak sesuai dengan keseharian siswa. Nanti terjadi anomali ya, ada pengecualian. Jadi masalah-masalah yang dicontohkan itu ya masalah sehari-hari yang itu erat kaitannya dengan keseharian siswa. Kenapa perlu PBL?
Karena siswa itu harus membentuk pengetahuannya melalui bagaimana mereka mengeksplorasi, memecahkan masalah yang dihadapi itu melalui penelitian yang mereka lakukan. Terus kenapa PBL? Ya, supaya selama proses diskusi berlangsung terjadi pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antar siswa. Sintaknya apa saja? Ada penyajian masalah, lalu identifikasi dan definisi masalah, penelitian dan pengumpulan informasi, diskusi dan kolaborasi, penyusunan solusi, refleksi dan evaluasi, lalu presentasi dan penyajian hasil. Pendekatan selanjutnya yang itu juga familiar, sudah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu, itu adalah project based learning. Jadi harus ada projectnya, harus ada wujudnya itu apa begitu ya. Nah, project ini biasanya diawali dari sebuah pertanyaan. Misalnya project penelitian dengan memberikan pertanyaan bagaimana kontribusi ilmuwan muslim terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Maka dalam hal ini siswa diminta untuk meneliti peran penting ilmuwan muslim dalam berbagai bidang, yang mana keseluruhan bidang-bidang itu mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Ilmuwan siapa saja? Ada Ibnu Sina, ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Bajjah, dan seterusnya. Sintaknya apa? Bapak Ibu, sintak ini juga harus Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar. Jadi nanti Bapak Ibu kan juga ada UKIN ya, uji kinerja. Nah, UKIN itu selain praktek mengajar, Bapak Ibu kan harus upload RPP ya, harus upload modul ajar. Maka modul ajar itu Bapak Ibu menggunakan pendekatan PBL atau PJBL itu harus diikuti sintak atau langkah-langkah. Jangan sampai Bapak Ibu menyebutkan pendekatan yang digunakan itu pembelajaran berbasis masalah. Tapi sintaknya atau langkah-langkah pembelajarannya itu Bapak Ibu menggunakan PJBL. Itu sudah tidak tepat ya. Kebalik. Sintak PJBL, Bapak Ibu bisa lihat diawali dari pertanyaan mendasar. Kemudian ada perencanaan dan penelitian, kolaborasi dan diskusi, bagaimana penyusunan solusi dan pembuatan produk, ada revisi dan refleksi, presentasi hasil, dan evaluasi. Masih semangat ya Bapak Ibu? Lanjut Bu. Lanjut. Kemudian kompetensi selanjutnya, Bapak Ibu juga diminta untuk mampu melakukan evaluasi pembelajaran. Nanti itu ditanyakan, ini kompetensi lulusan yang keberapa ini? Coba Bapak Ibu cek di batch 4 ya? Batch 4, Bu. Bentar, saya buka dulu. Bedah kisi-kisi soal SKI. Ini sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini nomor 5. 5 itu tadi sudah Ibu gambarkan ya, misalnya dengan menggunakan PBL, dengan menggunakan PJBL. Terus yang ke-6. Sekarang yang ke-6 Bapak Ibu sudah soal yang ke-36. Mahasiswa mampu mengevaluasi pembelajaran secara terpadu dan berkelanjutan dengan instrumen dan teknik asesmen yang tepat.
sesuai karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, dan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Jadi di soal yang ke-36 ini, Bapak Ibu diminta untuk ini menentukan teknik assessment yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, di kurikulum yang terbaru ini, Bapak Ibu biasa menggunakan evaluasi apa saja? Di modul ajar, Bapak Ibu menggunakan evaluasi apa saja? Sumatif, Bu. Iya. Penilaian sikap juga. Bukan hanya sikap. Bukan hanya sikap ya, Bapak Ibu, ketiga-tiganya harus dinilai. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi evaluasinya itu kalau di kurikulum 2013 itu disebut penilaian otentik ya. Penilaian otentik itu penilaian proses dan hasil. Dulu kan kita menggunakan penilaian hasil saja. Tapi kemudian kita diminta untuk melakukan penilaian otentik. Yang dinilai bukan hanya hasil saja, tapi pada saat proses pembelajaran juga dinilai. Nah, sekarang evaluasi itu diistilahkan ada evaluasi diagnostik. Ya, di diagnosa ini kira-kira sudah seberapa jauh kesiapan siswa menerima materi. Kemampuan siswa sebelum materi ini diajarkan itu seperti apa? Gitu ya. Lalu kemudian ada evaluasi formatif. Formatif ini adalah evaluasi selama proses pembelajaran. Menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikutnya evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran. Itu juga menyangkut 3 ranah itu. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini ada differentiation based learning. Bapak Ibu juga mana ini harus saya mute. Bapak Ibu harus memperhatikan atau menggunakan pendekatan pembelajaran DBL ya. Karena keragaman karakteristik siswa. Nah, ada latar belakang keluarga yang berbeda, minat dan gaya belajar, serta kemampuan akademik yang tidak sama antara satu siswa dengan yang lainnya. Karena ada ketidaksamaan itu, maka pengalaman belajar mereka itu sifatnya personal dan tentu relevan dan optimal dalam pengembangan bakat dan minat. Ini harus disesuaikan ya. Jadi kalau minatnya itu tentu akan berbeda. Misalnya siswa dengan gaya belajar visual, siswa dengan gaya belajar audiovisual, begitu ya. Harus melihat, harus praktek menulis, ada yang maunya mendengarkan saja, auditori misalnya. Pendekatan berbasis TPA-CK itu apa? Ya, Bapak Ibu, ketika menyampaikan materi itu harus mempertimbangkan beberapa hal ini. Observasi kita tuangkan dalam apa? Ibu sudah mengobservasi nih. Lalu catatan observasi itu kita tuliskan di mana? Maka Ibu punya lembar observasi. Lembar observasi, Bu. Ya. Atau checklist ya. Selain observasi, apa lagi yang bisa Ibu gunakan untuk menilai sikap siswa? Penilaian diri. Iya. Ibu pernah menggunakan penilaian diri untuk siswa-siswa Ibu? Sudah pernah belum?
Sudah. Sudah. Jadi siswa diberi lembar penilaian diri. Lembar penilaian dirinya isinya apa? Ya, sesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Materi yang sedang dipelajari itu tuntutan kompetensi dasarnya apa? Siswa diminta untuk punya sikap seperti apa? Ya, itu dalam lembar penilaian dirinya itu. Kadang-kadang ada guru yang lembar penilaian dirinya itu selama 1 semester itu sama semua. Padahal materinya kan berbeda-beda ya. Materinya berbeda-beda. Maka sikap di sini disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian lembar penilaian antar teman. Bapak Ibu bisa pakai lembar penilaian antar teman. Lalu kemudian Bapak Ibu juga punya buku, jurnal guru ya. Punya buku yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Lalu untuk mengukur pengetahuan, Bapak Ibu bisa menggunakan tes apa? Instrumennya apa? Kalau ngecek ini siswa kita ini sudah paham apa belum? Tulis, Bu. Tes tertulis. Ya, tes itu bisa tertulis, bisa lisan, bisa juga penugasan. Ya, untuk mengukur sudah seberapa jauh, seberapa dalam siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nanti tes tulis itu macam-macam, ada esai, ada pilihan ganda, ada uraian. Tes lisan, ya tes lisan Bapak Ibu bisa menyiapkan daftar pertanyaan yang sudah terstruktur sesuai dengan materi yang akan diujikan. Penugasan, ya ada lembar penugasan. Harus ada rubrik penilaian tugas. Selanjutnya keterampilan. Untuk mengukur keterampilan siswa, Bapak Ibu harus punya instrumennya, harus punya alatnya. Alatnya apa? Ada lembar penilaian atau rubrik penilaian. Nilai itu apa? Siswa pada saat presentasi, bagaimana presentasinya? Ya kan? Keterampilan, siswa menghasilkan produk. Apa? Mereka diminta untuk membuat peta konsep. Bagaimana dinilai penilaian produk? Mereka membuat proyek. Apa? Ya, dinilai proyeknya. Mereka diminta mengumpulkan portofolio. Ya, dinilai itu menggunakan checklist, menggunakan rubrik penilaian. LKPD. Ya, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan itu ya. Cuman nanti perlu dicermati pertanyaannya apa, permintaannya apa. Nah, Bapak Ibu pilih jawaban yang paling sesuai. Sebetulnya dalam UP itu yang paling penting Bapak Ibu itu tidak bertindak curang. Itu sudah aman, sudah selamat. Karena nanti kalau diketahui Bapak Ibu ternyata melakukan tindakan-tindakan curang, itu langsung dicoret, itu nggak lulus ya. Jadi karena Bapak Ibu ini adalah guru hebat dan bermartabat, walaupun ujiannya online, walaupun saya lupa ini tadi belum foto. Bapak Ibu, kameranya tolong dinyalakan ya. Ayo Bapak Ibu nyalakan Bapak Ibu. Bapak Ibu pada kemana aja ini? Sudah Bu, Pada sudah tidur siap. kayaknya Bu. Pada tidur kayaknya Bu. Enggak Iya. tidur Bu. Enggak tidur lagi nyimak Bu. Tidur juga nggak apa-apa. Nanti bisa belajar sendiri ya. 1, 2, 3. Ayo Bu, bis bawa lumam. Volumenya habis. Kenapa? Ketua kelasnya Pak Nawafid Bu. Enggak denger Bu tadi. Oh, 1, 2, 3. Ini yang belum buka kamera ini orangnya nggak ada jangan-jangan ya? Ya itu Pak Ahmad Mancing, Bu. Jam rawan, Masih jam rawan. ada 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 Bu. Itu yang nggak buka Sama Bang kamera Jack, itu Bang patung Jack. semua itu.
Mungkin lupa Ibu. disambi kerokan. Yuh, Saya hadir, sambil Bu, saya. kerokan. Masya Allah. Bapak Ibu, Ada yang sakit. saya kira itu ya tentang kisi-kisi soal UP. Coba saya cek lagi. Itu tadi Kisi-kisinya nanti di-share ya Bu ya. Maaf tanya. sudah dicat. Makasih. Maaf. Nah, ini tadi yang ke-6 sudah, sekarang kompetensi lulusan yang ke-7 dan ke-8. Mahasiswa mampu melaksanakan refleksi pembelajaran secara komprehensif. Nah, Bapak Ibu, ini disajikan narasi praktek pembelajaran seorang guru dengan materi hijrahnya Nabi ke Madinah. Tuntutannya adalah permintaannya, Bapak Ibu suruh ngapain? Dapat mengidentifikasi praktek baik atau best practice dalam merencanakan pembelajaran yang berkualitas secara berkelanjutan. Ini ke-7 dan ke-8 ini sudah ya sangat pedagogik sekali ya. Ini sangat berkaitan dengan keseharian Bapak Ibu. Jadi PPG yang transformatif ini itu jauh lebih mudah dibanding PPG yang kemarin-kemarin sebelum Bapak Ibu ini sebelum bertransformasi itu mereka masih berkutat menguasai materi yang ada di modul begitu ya. Padahal dalam satu kelas PPG itu ada mulai guru RA, ada guru MI, ada guru MTS, MA. Iya, itu soalnya sama. Maka sekarang sudah ada, saya kira perbaikan-perbaikan yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu semua mengajarnya di level manapun itu bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Karena pertanyaan itu pertanyaan pedagogik. Pertanyaannya itu pertanyaan yang berkaitan dengan keseharian Bapak Ibu sebagai pendidik. Ya, bagaimana menggunakan perangkat pembelajaran, bagaimana mengembangkan perangkat, bagaimana menyusun instrumen penilaian. Bapak Ibu kalau diminta menilai sikap, teknik apa yang Bapak Ibu gunakan? Pak Bapak Ahmad Ibu Sufyan diminta, di-mute dulu kameranya. Bapak Ibu kalau diminta menilai pengetahuan, teknik apa yang dipakai Bapak Ibu? Jadi jangan lupa menentukan teknik dan instrumen penilaiannya itu harus sesuai. Kan macam evaluasinya misalnya formatif dan sumatif ya, proses dan hasil. Tapi instrumen alat yang digunakan silahkan disesuaikan dengan yang mau dinilai. Yang mau dinilai sikap, maka instrumennya berarti instrumen sikap. Yang mau dinilai pengetahuan, maka instrumen yang digunakan itu ya instrumen yang berkaitan dengan ngecek pengetahuan siswa. Lewat tes. Bisa tes tulis, bisa tes lisan, dan seterusnya. Caranya dengan tes tulis, alatnya apa? Alatnya berupa soal uraian, pilihan ganda, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan. Sudah capek Zoom dari pagi? Tapi Bapak Ibu tetap semangat ya. Harus Semangat Ibu. Semangat. Semoga lancar. Amin. Amin. Allahumma amin. Pak Sofyan dibuka lagi kameranya. Dibuka lagi. Ya, sambil merokok.
Oh, dari bawah. Oh, boleh lah. Soalnya pesennya panitia harus ada foto. Bu, nanya Bu. Ya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kalau nggak salah tangkap saya mendengar bahwa salah satu indikator kelulusan kita adalah kita harus jujur gitu Bu. Tidak boleh curang dan lain sebagainya. Ini yang Berarti bicara Pak siapa ini? Pak Nawafi. Ya, kameranya dibuka, Pak. Lupa mungkin Ayo, Bu. ayo. Buka, Pak Ahmad. Pak. Ahmad buka Pak Ahmad. Amin. Ya. Iya, silahkan Pak. Berarti untuk apa itu Bu, indikator nilai dari setiap jawaban itu nggak begitu berpengaruh Bu ya. Misalkan kita nanti hanya bisa jawab berapa soal gitu, asalkan semuanya terjawab gitu Bu. Ya, nggak begitu juga toh Pak. Nanti kalau jawabnya asal-asalan ya nggak lulus, gimana? Nggak jadi guru profesional dong. Ini ada tip Bu, tip ini kan tadi kalau nggak salah juga kata Bu Lul itu kan soalnya hot itu banyak apa itu narasi-narasi yang perlu kita baca. Mungkin ada tip dan trik dari Ibu agar kita bisa cepat menangkap bahwa oh soal ini nanti indikatornya di sini gitu. Iya, jadi Bapak Ibu terkait dengan mengerjakan soal hot, higher order thinking skill, nanti akan ada seperti contoh yang saya tampilkan tadi ya, ada narasi panjang. Sebetulnya pertanyaannya itu ada di kalimat terakhir begitu. Bapak Ibu fokus di pertanyaannya itu. Cuman Bapak Ibu waktu untuk mengerjakan UP ini sangat panjang. Bapak Ibu nggak perlu lari-lari ya. Buru-buru ya Bu ya. Karena yang terjadi itu banyak Bapak Ibu, saya itu ngawasi UP sudah berapa kali ya. Banyak Bapak Ibu yang waktunya masih panjang, ternyata Bapak Ibu ini udah selesai, cepet banget ngerjainnya. Loh, lari-lari mau ngapain wong? Bapak Ibu selesai cepat, Bapak Ibu nggak boleh keluar dari aplikasi, nggak boleh keluar dari Zoom sebelum sesi ujian berakhir. Jadi dalam ujian besok itu unsur kebersamaannya itu luar biasa walaupun ujian di tempat masing-masing ya. Itu Bapak Ibu itu nggak boleh. Misalnya saya sudah selesai, lalu kemudian temannya yang belum selesai ditinggal. Bapak Ibu selama proses UP, misalnya UP dimulai jam 8 sampai jam 11, itu 11.30 kayaknya malahan. Bapak Ibu harus stay di depan laptop, di depan aplikasi, di depan Zoom. Nggak boleh kemana-mana. Jadi malah ada yang mahasiswa yang mungkin sudah senior begitu ya, ketiduran, nggak dibangunin, nggak denger gimana? Berarti nunggu temennya selesai gitu ya Bu ya? Iya dong. Ya sebetulnya bukan nunggu teman yang selesai, nunggu waktu habis. Oh, nunggu habis. Iya, maka Bapak Ibu silakan dicermati dengan baik soal-soalnya itu. Berarti bisa diulang lagi mengerjakan yang tadi. Bisa. Yang paling diutamakan ya kami itu menghimbau karena Bapak Ibu itu kan ya guru profesional. Bapak Ibu guru itu digugulan ditiru kalau bahasa Jawanya itu ya. Guru itu panutan, guru itu suri toladan bagi siswa-siswanya. Masa kita saja jengkel kalau anak-anak kita itu nyontek begitu kan? Lah masa gurunya ujian nyontek itu kan nggak lucu ya. Dan
Bapak Ibu itu nggak usah percaya dengan misalnya orang-orang yang menjanjikan nanti dijamin lulus, nanti wah gombal semua itu. Itu pasti bohong itu. Karena soal-soal itu selalu diupdate ya. Nggak ada soal yang sama. Memotivasi, Bu. Setidaknya memotivasi, tidak terlalu stres mikirin. Ya, jangan stres. Yang penting ini kan keseharian Bapak Ibu gitu loh. Ini tuh keseharian Bapak Ibu. Nanti soal-soal yang studi kasus itu soal tentang bagaimana Bapak Ibu menghadapi kasus-kasus pada saat mengajar gitu. Sesuai dengan konteksnya nanti yang ditanyakan apa. Yang ditanyakan materi, yang ditanyakan pendekatan, yang ditanyakan evaluasi, atau yang ditanyakan apa tujuan pembelajaran dan seterusnya. Sekali lagi, jangan percaya pada orang yang menjanjikan kelulusan. Itu bohong. Eman-eman. Percaya sama Allah aja, Bu. Ya. Uangnya Percaya sama buat Allah. jalan-jalan aja. Percaya sama Allah. Bapak Ibu harus percaya diri, Bapak Ibu sudah belajar modul, Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas dengan baik, Bapak Ibu sudah dapat kisi-kisinya, Bapak Ibu sudah ikut bedah kisi-kisi, Bapak Ibu sudah niat dengan tulus, sudah berdoa maksimal, ya insya Allah Amin, ya akan Allah. mendapat hasil yang maksimal. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Semoga Bu lulus semua. Iya, saya itu pengennya wis lulus kabeh. Jangan ada yang ketinggalan. Ya, jangan ada yang ketinggalan. Pokoknya Bapak Ibu guru harus semangat semuanya. Minta redonya, Bu. Siap, Ibu. Ini yang paling senior siapa ini ya di sini? Pak Muafik, Bu. Pak Muafik. Iya. Pak Umam, Bu. Pak Umam. Yang paling muda siapa yang paling muda? Saya, Bu. Saya. Ini yang paling muda. Pak Misbahul. Mudah aku semuanya, Bu. Bapak Ibu ngajar SKI sudah berapa tahun? 4 tahun, Bu, baru saya. 4 tahun? Ya, saya Agus Trianta. 4 tahun di Jogja. Di MA Al-Ikhlas. Di Al-Ikhlas itu mana? Berbah, Bu. Oh. Berbah, S1-nya di UIN Sunan Kalijaga? Saya alhamdulillah lulusan UIN Suka, S1, S2 di UIN semua, Bu. Pulang kampung ini. S1-nya apa? S1-nya SKI, Bu, di Adab dan Ilmu Budaya. Oh, SKI. Ada yang lulusan Saya- Jogja juga? Saya SD. Saya, Bu, lulusan SKI juga. Oh, Lulusan lulusan UIN. SKI. Saya bukan SKI, Bu. PAI. PAI? Ya, Bu, ya, Bu, ngapunten. Tadi kan saya ketinggalan. Itu matanya nanti di-share enggak, nggih? Kisi-kisinya. Sudah saya share. Sudah di-share kisi-kisi. Bapak Ibu tergabung dalam satu grup enggak ini yang mahasiswa SKI? Iya, Bu. Sudah. Iya, alhamdulillah. Nanti dikirim di grup itu tadi kisi-kisinya ya. Ya, Bu. Ya, Itu terima masuk kasih, masuk Bu. kelasnya, Bu. Itu yang belum dapat berarti tadi join Zoom-nya telat, ketahuan itu. Sama materi PPT-nya Bu kalau bisa. Materi PPT-nya mau dipelajari. Iya Bu. Boleh sih, Bu, boleh. Kalau mau dipelajari saya share, tapi kalau nggak dipelajari ya nggak usah. Dipelajari, Bu. Ini dipelajari lah, Bu. Dipelajari, Bu. SKI saya barusan ini. Dulu ngajar apa Ibu? Saya dulu di RA. Di Rodotul Alfa. Bapak Agustan Ngajar di ngomong mana, dong, Ibu? aja Bapak Agustan. Di Magetan. Magetan. Ya, Iya. di mana, Mas? Ibu Hadijah tetap semangat. Kopi. Semuanya kita semangat.
Ya, semua harus Semangat, semangat. semangat. Bimbing terus ya, Bu dosen. Insya Allah. Ini yang PPT-nya barusan saya kirim ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Sehat selalu. Boleh Terima nanya kasih, juga, Bu. boleh nanya juga, Bu. Silakan. Ini Bu. Ini sudah bisa di-download belum? Kok masih keluar-keluar? Dilihat dulu. Belum, Ibu. Belum Belum ada, bisa, Bu. Bu. Network disconnect. Kenapa ya? Coba ulangi. Oh, saya tak ganti saya mau ganti tethering dulu sebentar. Ini nggak bisa. Ibu Hadijah semangat. Masuk. Ini nggak bisa terkirim. Sebentar. Ibu dosen juga semangat. Wah, semangat selalu. Semangat, Bu dosen. Coba teman-teman kasih reaksi love-nya, Cie. Apalagi ibu itu harus semangat. Kalau ibu nggak semangat, itu satu rumah nggak ada kehidupan nanti. Boleh nanya juga, Bu. Gimana? Mau nanya juga, Bu. Silakan. Ya, ini mengenai tryout, Bu. Iya. Itu aplikasi yang di-share itu tryout-nya dikerja di situ, Bu. Iya. Jadi Bapak Ibu silakan aplikasinya diunduh ya. Gunakan laptop yang udah terkirim tuh. Sudah. Persoalannya saya, Bu, saya cuma pakai laptop jadul ini Windows 7. Itu ada penjelasannya ya, Pak, di apa namanya? Juknis ujian. Laptop yang kompatibel itu Windows berapa gitu. Saya nggak hafal. Tapi Bapak perhatikan itu. Karena saya paham. Kalau tidak kompatibel nanti nggak berjalan dengan baik. Ya, saya sebenarnya paham tentang itu, Bu. Cuman apa ya? Yang saya punya cuman ini. Terus sekolah juga libur kan? Iya. Seandainya tidak kan kita bisa pakai fasilitas sekolah. Nah, sementara saya juga mengajarnya diantarai satu kecamatan dengan tempat tinggalnya saya, Bu. Jadi Bapak Ibu untuk ujian maupun untuk tryout ini tolong diprioritaskan ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal lah untuk supaya tryout dan ujiannya itu nanti lancar. Amin. Kemarin ada yang nggak ikut tryout, ya pas ujiannya bermasalah juga. Bapak Ibu juga selain tryout nanti ada ini ya dengan pengawas itu ada arahan-arahan begitu. Kalau yang nggak mengikuti sesi itu, waduh, itu pas ujiannya kacau banget. Kasihan. Mengganggu teman-temannya yang lain karena kita berada dalam satu Zoom ya. Dan Bapak Ibu yang bermasalah ini pasti nanti panik. Karena kalau aplikasi sudah di-on kan, ya kan dia waktunya berjalan terus itu. Gitu Pak Alimuddin. Tryout-nya kapan ya Pak? Saya lihat di jadwal hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu besok ini? Iya. Iya, Bu. Bapak bisa mungkin apa ya? Apa?
Ada apa? Coba bisa dikerja di LMS, Bu. Saya lihat di LMS tryout-nya. Oh, bukan. Duduk. Gimana Bapak? Sudah coba bisa dikerja di LMS, Bu. Di situ saya lihat ada aplikasinya untuk tryout. Bapak mau mengerjakan di LMS, kemudian nanti saat ujian mau di LMS juga? Kalau bisa, Bu. Apakah aplikasinya itu di LMS ya? Ada di situ, Bu. Tryout. Di LMS bisa, Bu ya? Sepertinya tidak bisa, Pak. Aplikasi itu kayaknya setahu saya Ada aplikasinya sendiri, exam Ibu. browser. Aplikasinya beda lagi, Iya, Pak. ada aplikasinya sendiri. Iya, bukan di aplikasi, Pak. Iya, kata Bu Lulu tadi nggak nyambung di aplikasi LMS, Bu. Aplikasi di Sepertinya itu, di tidak. exam browser. Exam browser itu sesuatu yang berdiri sendiri ya. Aplikasi lain, Pak. Sehingga Bapak Ibu itu kalau membuka SEB itu tidak bisa membuka jendela-jendela lain. Selain Iya, itu kan soal-soal tryout aja ya, Bu ya? Iya, soal untuk tryout maupun untuk ujian. Terus pemantauan pengawasnya maksudnya melihat kitanya lewat apa? Makanya Ibu pakai 2 perangkat, pakai laptop dan pakai HP untuk Zoom. Nanti iya. Berarti Nanti HP-nya nanti ada diatur ya. Mungkin pada saat tryout belum begitu ini ya. Tapi nanti kalau udah ujian, Bapak Ibu harus mempersiapkan diri, menempatkan diri supaya posisi Bapak Ibu itu terlihat dari layar kamera Bapak Ibu. Maka ada aturan jarak antara Bapak Ibu duduk dengan HP itu 2 meter kayak gitu. Berarti HP-nya taruh mana? HP-nya ada di tripod, Bu ya? Iyalah. Oh. Pakai tripod, Bu. Pakai tripod, Bu Endang. Dan Bapak Ibu di ruangan itu tidak boleh ada orang lain. Bapak Ibu nanti dicek ruangan, cek pakai kamera belakang ya. Bapak Ibu sama pengawas itu disuruh cek. Pokoknya di ruangan itu nggak boleh ada orang lain. Harus HP-nya Bapak Ibu sendirian. Iya itu, Bu, tripod itu. Ini untuk ini saya Zoom-nya Nanti pakai disesuaikan. HP. Kira-kira Bapak Ibu kelihatan yang ini, Bu. Semangat, Bu. Semangat, mukanya Bu. harus Bu Samira, kelihatan. semangat. Laptopnya harus kelihatan itu. Nah, tryout-nya ada di sini. Ada Kalau di UP, LMS. Ibu, kalau UP pakai seragam apa, Bu? Bebas, Bu. Oh, bebas. Yang penting sopan. Sopan ya. Bukan putih, Bu. Ya kemarin itu ada Pak yang ngomong putih. Alimudin, nanti bisa ditanyakan ke panitia ya Pak, boleh nggak mengerjakan lewat LMS? Kapan ya? Ya. Karena setahu saya itu aplikasinya aplikasi khusus. Saya sih tidak masalah dengan ujiannya, tesnya, tapi fasilitasnya inilah. Ya, itu disiapkan, Pak. Maka ujian ini adalah bagaimana Bapak Ibu menyiapkan mental, menyiapkan fasilitas hal-hal teknis ya. Laptopnya, HP-nya, jaringannya, tempatnya,
lalu bagaimana mengerjakan soal-soalnya. Ya namanya orang mau naik derajat ya harus ada ujian lah, ya kan? Oh iya iya iya. Harus Lanjut, berjuang. Kak. Demikian Bapak Ibu, saya mau ngisi pengajian ini. Ya, subhanallah. Sehat-sehat Ibu. Insya Allah. Sehat Ibu. Ya, Sehat Ibu, amin, amin. semoga lancar, sukses. Amin. Doain Bu. Ya Ya, teman-teman kasih Bapak Ibu, love-nya. semoga lulus semua ya. Amin amin. Semoga lulus semua, sehat. Amin. Amin. Ya, semoga lancar, Dengan lulus semuanya. baik. Amin. Nilainya bagus Dipersiapkan semuanya. dengan baik. Terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih Bu. demikian Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu. Kita akhiri kegiatan bedah kisi-kisi pada Terima siang kasih. menjelang sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat Ibu. Semangat selalu semangat. Sehat-sehat Ibu. Dan Wah, kelas itu kawan tadi aku Afik ya Bu. sudah saya kirim, sudah di-download belum? Ini mau saya tutup. Belum masuk. Di grup besar ya. Di grup besar ya teman-teman. Di obrolan. Halo. Tadi di grup besar ya Bu ya. Saya tidak ikut grup, saya kirim di chat. Saya kirim di chat. Bu, ada di Soalnya chat. ada nih ada ya. Iya, saya belum. Berarti di chat sendiri-sendiri. Di chat apa? Di chat Zoom, Bu. Di chat Zoom itu ada 2 file. Di obrolan Zoom itu, Bu, ada. Ada 2 file ya. Iya, Bu. Di Zoom. Download Nasumam, kirim. Uswatun Mbak Uswatun, Bu Ustazun nanti dikirim. Aduh tak tutup Ya, sekarang kita pemilihan ketua kelas ya, Pak Nawafik. Pak Nawafik Kirim di nanti grup ya Bapak Ibu. Ya nanti kirim ya Bu ya. Kirim ya. Jadi ada 2 file ya. Yang pertama kisi-kisi, yang kedua PPT yang saya buat. Nggih, Ya. Oke. Matur nuwun, Ibu. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Ya. Sehat selalu. Amin amin. Semoga Ibu sehat. Sudah ya Bapak Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Nggih Ibu, atur nuhun. Sama-sama Ibu. Oke teman-teman. Halo, halo.